Hai, ketemu lagi sama Mr. JS. Kali ini saya mau berbagi tips kepada kalian semua bagaimana cara belajar yang efektif, tentunya menurut saya yang versi Mr. JS. Yang pertama, setiap kali kalian mau belajar, kalian harus memiliki niat, memiliki niat yang kuat, harus diniatin. Kenapa harus ada niatnya? Kalau kalian gak ada niat buat belajar, pada umumnya tuh satu, kamu bisa merasa tidak nyaman pada saat belajar. Yang kedua adalah bosen. Mungkin baru duduk 10 menit di depan meja belajar kalian, baru buka-buka dikit, males nih belajar gitu ya. Langsung bosen, langsung males, langsung mungkin mau megang handphone dan sebagainya. Nah itu karena niatnya gak jelas, dan niat kalian mungkin gak ada. Nah, mungkin kalian dipaksa orang tua buat belajar. Nah, jadi yang pertama banget kalian harus nyiapin diri buat belajar itu adalah niat dulu. Niatin bahwa kalian mau belajar, niatin bahwa kalian mau sukses, ya. Niatin kalian belajar itu buat apa? Buat nyenengin orang tua, buat nyenengin diri sendiri, buat nyenengin orang lain, gitu ya. Tujuan kalian mau belajar itu apa? Gitu. Mesti jelas, ya, harus jelas. Supaya kalian biar mantep gitu ya, biar yakin juga. Ya kayak saya gitu ya, kalau saya niat banget lah kalau belajar matematika ya, karena dari kecil emang udah suka, meskipun dulu nggak tahu mau jadi apa dengan belajar matematika ya, baru ketika SMA baru tahu, nah mau jadi guru aja deh gitu ya. Kalau pintar sendirian tuh kayaknya nggak enak gitu. Lebih enak lagi kalau bisa bikin pintar orang lain. Nah itu dulu saya waktu SMA ada pikiran seperti itu, makanya saya mau jadi guru ya. Nah itu contoh aja ya, ada proses mencapai ketika kamu memilih saya mau jadi apa gitu ya, profesi apa ya, itu nanti berjalan dengan waktu. Cuma dari awal kamu harus punya niat yang benar, belajar yang benar gitu ya. Kalau saya dulu waktu masih sekolah, niat belajar tuh sederhana banget, yaitu supaya jangan sampai tinggal kelas. Semua pelajaran gaya belajarnya sama, jangan sampai nggak naik kelas. Karena saya dulu waktu sekolah itu sekolahnya berbayar gitu ya, ada bayarannya lumayan mahal pada saat itu ya, tahun 90-an. Ya, tahun 90-an tuh bayaran lumayan mahal. Jadi kalau sampai nggak naik kelas itu kasihan orang tua, bayarnya udah berapa gitu ya, kasihan. Jadi kita harus belajar. Nah dulu motivasi saya atau niatnya cuma buat itu doang. Gitu ya, sampai akhirnya berubah di masa SMP dan SMA bahwa niat belajar itu ya karena ya saya butuh belajar untuk kendaraan sukses saya di masa yang akan datang gitu ya. Ya sekarang saya belum sukses ya, belum sukses, baru menuju sukses. Ya cuman yakin aja sih, suatu saat nanti akan sukses. Oke, kalian juga harus yakin tentang hal itu. Kalian harus punya cita-cita kalian dan kalian harus yakin bisa sukses di bidang yang sudah kalian pilih. Oke. Tips yang kedua adalah ketika kalian sudah memantapkan niat kalian buat belajar, kalian harus menyediakan waktu khusus. Ya, kalian harus menyediakan waktu khusus. Ya, waktu khusus itu kalian planning ya, kalian harus rencanain. Misalnya pulang sekolah jam 3 gitu ya, jam 3 sore pulang sekolah, udah nyampe rumah nih. Nah, kalian istirahat dulu deh. Istirahat, makan gitu ya, bersih-bersih. Sholat dulu ya. Nah terus sekitar jam 5 kalian start. Nah ya, jam 5 tuh kalian putuskan untuk belajar. Ini contoh aja ya, kalian boleh atur waktunya sesuai dengan kondisi di rumah masing-masing. Kalau saya dulu begitu, pulang sekolah sore, bersih-bersih dulu, istirahat, makan gitu ya. Kemudian jam 5-an itu, belum sampai jam 5 itu udah diniatin, pokoknya jam 5 harus belajar. Belajarnya apa aja terserah, mau jadi PR, belajar buat besok, belajar buat yang minggu depan gitu ya, ngulik matematika, macam-macam gitu ya. Yang penting belajar lah, jadi ada manfaat buat kamu di hal itu. Nah tapi sebelum kamu belajar, tips yang berikutnya adalah kamu harus menyiapkan teknis ya, kamu harus menyiapkan teknisnya dulu. Teknisnya itu apa aja? Nah yang pertama, teknis yang harus kamu siapin adalah kondisi belajar atau situasi ya, situasi belajar. Pada umumnya orang itu susah belajar kalau kondisinya nggak nyaman, nggak tenang, alias berisik. Jadi meskipun kalian di dalam rumah, lingkungan sekitar itu biasanya berisik ya. Nah jadi
untuk supaya kalian belajarnya enak, yang pertama kita kurangin aja, kita bisa meminimalisir. Kalau di luar rumah sih susah ya dikuranginnya, karena itu kan minuman rumah. Tapi yang di dalam rumah itu kalian bisa minimalisir. Caranya gimana? Kalian komunikasi sama orang-orang yang ada di dalam rumah kalian, entah ayah kalian, ibu kalian, kakak kalian, adik kalian, siapapun lah yang tinggal di rumah itu, ya kalian komunikasikan, bilang sama mereka, Pak, ya Bu, ya ayah ibu gitu ya, kakak adik, saya mau belajar, jam 5 saya mau belajar. Nah, tolong aktivitasnya jangan menimbulkan suara yang bikin gaduh. Nah, jadi kalian komunikasi tuh ke orang tua kalian, ke saudara-saudara kalian, supaya kondisi kalian belajar itu baik ya, kondisi belajar itu baik. Karena saya juga begitu tuh kalau belajar. Ya, saya waktu sekolah bapak saya tuh suka banget nonton tinju. Dan itu berisik biasanya. Jadi saya kalau belajar bilang dulu, Pak, tolong yang mau belajar nih, kecilin sedikit volume TV-nya, jadi nggak ganggu. Nah gitu tuh caranya tuh. Jadi penting komunikasi. Selain tentang itu, biar kalian juga nggak diganggu. Ya, karena biasanya kalau orang tua, kakak adik kalian tuh bisa aja sih, ya akan mengakibatkan yang disebut gangguan. Nah misalnya gini, Dek, tolongin dong beliin garam ke dapur, ke warung maksudnya. Ya, beliin garam ke warung tuh. Nah, padahal kamu lagi di situ posisi lagi ngerjain sesuatu, bagian sesuatu, dan itu nggak enak. Mau ditolak, jadi bilang anak durhaka, nggak mau bantuin orang tua. Nah, oleh karena itu lebih baik kalian komunikasikan dari awal. Kasih tahu ke orang tua kalian, kasih tahu orang-orang yang di rumah kalian mau fokus belajar gitu. Sehingga mereka tidak akan berpikir jangan ganggu anak saya lah, jadi belajar tuh demi kesuksesan di masa depan. Nah, gitu. Tapi kalau kalian tidak komunikasi, kemudian kalian disuruh seperti itu, nah kan jadinya nggak enak, kan? Nah itu adalah hal teknis tuh yang perlu kalian benahi di awal sebelum kalian belajar. Nah itu ya, itu adalah teknis pertama. Kemudian teknis kedua selain dari situasi adalah penggunaan handphone. Ya, sebisa mungkin jangan pakai handphone pada saat belajar. Sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin tuh nggak pakai handphone. Kenapa? Ya, karena hal yang pertama itu gangguan atau paling kuat gangguan itu bukan di lingkungan sekitar, bukan di dalam rumah, tapi di handphone. Kalian mau bohong atau mungkin speak aja, mau nyari bahan, mau nyari materi, mau searching. Begitu ada notif Instagram, begitu ada WA masuk, udah diabaikan itu searchingnya. Kalian akan buka duluan medsos itu, buka WA dulu, buka Instagram dulu, dan akhirnya kalian lupa belajar. Asik sama WA, asik dengan WA, asik dengan Instagram, story segala macam, sehingga lupa. Nah maka itu saya menyarankan buat kalian, teknis ini yang paling banyak gangguan. Jadi kalau nggak karena mencari materi nggak usah lah pakai handphone belajar. Ya, kalian senjatanya buku aja, buku tulis atau kelas coretan sama alat tulis. Jadi kalau nggak mepet banget, nggak kepentok banget, nggak usah pakai handphone. Karena handphone itu bermata dua ya, bisa bikin kalian pintar, bisa bikin kalian bodoh banget. Ya, kebanyakan sekarang yang kedua, kalian akan bodoh banget kalau yang pakai handphone. Karena kebanyakan bohong. Dek beli paket katanya mau gabung ke suatu situs pembelajaran, padahal enggak, cuma dicek doang, login kelar, cabut, langsung buka main game, login di sana. Ya, itu jadi kan tidak bagus ya. Nah jadi saran saya adalah hindari penggunaan handphone ya. Kecuali kalian memang benar-benar banget bisa mampu menjaga niat kalian tadi ya di awal ya, saya bilang kalian butuh niat. Jadi kalian harus benar-benar punya niat yang baik, niat yang kuat. Kalau kalian mau pakai handphone ya udah pakai aja gitu ya. Saya melihat YouTube, menonton video JS juga kan ada ya, ada materi-materi yang saya bahas juga. Kalian mau lihat dari situ silakan. Tapi kalau saran saya sih ya, kalau kalian mau buka YouTube kalian download aja. Download video itu biar bisa ditonton berulang-ulang. Jadi nggak akses internet terus-terusan. Kalian tonton, kemudian kalian download, kemudian biar itu jadi koleksi kalian. Jadi seandainya harus pakai handphone pun
nggak nyentuh internet. Jadi handphone bisa hidup tapi paket datanya di off. Jadi medsos nggak masuk gitu ya, notif nggak masuk. Jadi kan bisa tetap pakai teknologi dengan cara yang baik. Nah, itu ya penting banget sih. Kemudian teknis yang berikut selain handphone yang musuh besar dalam belajar tuh handphone. Yang ketiga teknis yang harus disiapin adalah kalian hindari jam, ya hindari jam. Artinya jangan sampai ada di dekat kalian atau di area kalian tuh ada jam, mau jam dinding atau jam tangan, gitu ya. Kalian hindari, ya seandainya kalian nggak bisa menghindari, nggak bisa kalian tutup, misalnya jam dindingnya bisa ditutup atau nggak bisa ditutup, dan berusaha fokus untuk tidak melihat jam. Nah, prinsip teknis ini sama seperti orang main game. Orang tuh kenapa candu main game? Gitu ya, karena orang bisa melupakan waktu pada saat main game. Lupa makan, lupa tidur, lupa sholat, gitu ya. Lupa. Nah, kenapa bisa lupa? Biasanya orang main game itu gak ada waktunya. Kalau kalian main game di handphone itu pasti jamnya itu gak akan kelihatan karena ketutup sama permainan gamenya. Kalian tidak pernah tahu. Nah, main game itu menurut saya banyak negatifnya meskipun ada positifnya juga ya. Nah, cuma dari hal itu bisa kita ambil kesimpulan. Jadi kalau kalian tidak melihat jam, kalian akan nyaman belajar. Kalian gak akan merasa di jam 6 nih, di jam 7 nih, gak ada tuh kayak gitu. Ya, kalian belajar tanpa melihat jam. Nah, jadi kalau kalian gak usah khawatir kalau misalnya mau sholat gitu ya, karena ada azan nanti kedengeran kan. Nah, kalian tetap bisa menjalankan aktivitas ibadah kalian meskipun kalian udah pakai jam. Nah, jadi tergantung diri kita pribadi sih. Kalau memang kita hanya pengen sukses ya, pengen berhasil, balik lagi ke niat sih. Kalian pasti bisa tuh menjalani hal-hal ini. Tapi kalau kalian memang niatnya kurang, setengah-setengah, ya itu pasti kebanyakan nego. Jangan harus pakai handphone lah, harus lihat jam lah, harus pakai timer segala macam lah, besar. Oke, itu teknis berikutnya. Jadi dari penggunaan jam. Ya, di ruang saya belajar itu nggak ada jam. Saya punya bimbel saya juga nggak pernah saya kasih jam, biar anak-anak tuh nggak lihat jam kalau lagi belajar, biar fokus aja, gitu ya. Nah, itu contoh aja. Kemudian setelah teknis-teknis itu sudah disiapin, nah baru kita mulai startingnya gitu ya. Tips berikutnya adalah ketika teknis sudah selesai, niat kalian juga udah oke, waktunya juga udah memadai buat belajar. Nah, yang berikutnya adalah kalian harus berdoa. Ya, itu tips berikutnya. Kalian harus berdoa dulu. Segala sesuatunya kalian harus berdoa dulu. Kalian harus minta ya sama Tuhan, mintalah supaya kalian diberi kekuatan ya, supaya kalian bisa belajar konsisten ya, belajar dengan sungguh-sungguh, fokus, tidak mengalami bisa mengatasi gangguan-gangguan yang akan terjadi. Nah, itu aja sih, kurang lebih doanya kayak gitu ya. Kalian minta supaya diberikan kekuatan untuk belajar dengan baik. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, kalian sesuaikan dengan pelajaran apa yang mau dipelajari. Kalau kalian belajar teori ya, pelajaran teori gitu ya, pelajaran yang hafal-hafalan. Nah, misalkan kalian baca teori dulu itu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Ya, atau 2 jam juga apa-apa sih, karena teori itu biasanya banyak. Teori itu biasanya banyak, hafalannya banyak. Jadi kalian bisa belajar baca dulu yang dalam buku paket atau bacaan kalian gitu ya. Kalian baca dulu. Nah, setelah kalian baca, barulah kalian mencoba menjawab soal. Nah, oleh karena itu penting bahwa kalian punya buku soal. Jadi menurut saya jauh lebih penting punya buku soal daripada koleksi soal di handphone. Gitu. Yang bisa sih kan bisa download kan, bisa beli aplikasi gitu ya, yang menyediakan soal bisa juga. Tapi buat saya, karena saya juga ngalamin sendiri, itu jauh lebih enak belajar menggunakan buku ketimbang handphone. Ya, saya juga mendeskripsikan handphonenya, tapi memang faktanya begitu. Mata kalian akan lebih cepat capek belajar pakai handphone daripada belajar pakai buku. Ya, kalau saya lebih memilih belajar pakai buku.
ya. Buku saya lumayan banyak sih buat belajar gitu ya. Nah itu jadi pakai dikerjain. Kemudian kalau bisa kalian punya buku soal itu yang ada pembahasannya, dan kalau bisa cari yang pembahasannya terpisah dengan soalnya gitu. Jangan habis soal langsung pembahasan, jangan tuh. Yang kalau bisa soal dulu sampai mungkin 20 sampai 40 soal, habis itu baru dibahas. Nah, jadi kalian mandiri dulu, kerjain mandiri. Kalian cari di buku kalian gitu ya, cari jawabannya gitu ya. Nah barulah kalian lihat pembahasannya kalau udah mentok bisa dijawab. Oke. Nah kalau buat pelajaran berhitung gitu ya, seperti fisika, kimia, matematika gitu ya, ada hitung-hitungannya, akuntansi juga. Nah kalian di awal nggak usah lama, beda sama kayak belajar materi pelajaran teori. Kalian belajar mulai dari baca rumus dulu, terus kita nggak usah lama, 15 sampai 30 menit ya. Jangan sampai sejam, percuma buat saya ya. Menurut saya itu percuma. Jadi buka catatan kalian dilihat aja ya, nggak usah dihafalin, dilihat tuh 15 menitan lah, sampai 30 menit paling lama. 15 sampai 30 menit udah lama sih, 30 menit ya, rentang 15 sampai 30. Setelah itu, nah baru kalian ajar latihan soalnya. Nah jadi kalian ketika kalian latihan di rumah itu open book ada masalah ya, bebas kan, kalian nggak lagi ujian gitu. Kalau lagi ujian open book baru kalian salah gitu, menyalahi aturan. Nah, jadi kan di rumah seperti itu proses belajarnya. Kalian kerjain soal, kalian nggak tahu rumusnya, lihat ke catatan gitu ya, lihat ke buku paket kalian, kerjain terus gitu ya. Dan kalian kalau belajar perhitungan itu jangan cukup latihannya 5 nomor aja, nggak cukup. Menurut saya itu nggak cukup. Yang menurut saya kalau dari ukuran kuantitas belajar matematika itu minimal 20 nomor ya, 20 nomor tuh kalian bisa jawab semua. Kalau belum bisa jawab semua, cari lagi yang sejenis ya, yang materinya sedang sesuai dengan yang kalian bahas. Mungkin kalian lagi belajar logaritma gitu ya, kalian cari soal-soal yang berhubungan dengan logaritma. Paket kalian itu pasti ada lah, dan kalian selesaikan gitu ya. Dan tulis yang rapi gitu ya, tulis yang rapi seperti kalian bikin catatan. Nah karena nanti ketika kalian mau ujian gitu ya, kalian bisa kembali membaca itu. Nah itu adalah tipsnya. Jadi baca materi kemudian hajar sama latihan. Kalau saya pribadi, karena saya sangat menyukai matematika sejak saya kecil, itu mungkin agak berbeda ya dengan orang pada umumnya. Mungkin kalau saya sendiri pribadi belajar matematika itu bisa batasannya bukan jam, tapi ngabisin soal. Jadi kalau misalnya orang belajar 2 jam, 3 jam udah capek gitu ya, kalau saya batasannya adalah soal 100 nomor baru berhenti ya, 100 nomor baru berhenti, baru lanjut yang lain atau tidur gitu ya. Jadi itu ini hanya share aja. Kalau memang berguna buat kalian bisa ikutin, ya bagus ya. Kalau kalian mau modif juga bagus. Nah kalau kalian udah selesai latihan, jangan lupa tadi kalian mulai belajar dimulai dengan berdoa. Maka tutuplah juga dengan berdoa. Ya kalian berdoa lagi di penutup. Ya kalian berdoa lagi, kalian mengucap syukur ya. Nah, ucapin tuh syukur ya kan, terima kasih sama Tuhan. Karena kalian sudah belajar dengan panjang ya, dengan waktu tertentu yang kalian udah habisin, dan semoga apa yang kalian pelajari itu bisa bermanfaat berguna buat diri sendiri maupun buat orang lain. Nah itu kurang lebih isi doanya begitu. Kemudian selesai doa nggak cukup sampai situ ya, nggak cukup sampai situ. Hari itu kalian memang sudah selesai belajarnya, itu kalian sudah selesai belajar, kemudian kalian bisa tidur ya, istirahat gitu ya, atau mungkin makan dulu dan tidur, terus kasih lihat aja bagaimana. Tapi yang paling penting adalah pengulangan teknis ini ya, pengulangan dari awal yang dari nomor 1 niat gitu ya. Dari niat sampai kalian tutup dengan doa itu harus diulangi lagi. Kalian ulangi lagi itu di kapan gitu ya. Nah kalian ulanginya lagi di saat di dalam 1 minggu itu kalian harus mengulangi lagi ya. Kalau bisa sih 3 kali lah, 3 sampai 4 gitu ya. Kalau setiap hari ya saya juga ngertiin kalian ya, di masa sekarang itu mungkin agak susah mencari waktu dengan belajar panjang gitu ya.
Karena saya juga ya tahu lah kalian pasti punya banyak kerjaan, tugas-tugas kelompok yang akan menyita waktu kalian, dan mungkin kalian bahkan berontak kalau dipaksa buat belajar. Sekolah udah belajar, di rumah suruh belajar lagi ya. Tapi meskipun kalian mungkin berontak seperti itu, ya jangan lupa gitu bahwa status kalian itu memang pelajar. Tugas pelajar adalah belajar. Jadi jangan pernah lupakan itu. Jadi kalau kalian diperintahkan atau mungkin agak dipaksa sama orang tua, ya kamu belajar dong, main HP mulu, nonton TV mulu, main motor mulu gitu. Ya lama baru mau istirahat sebentar udah main mulu gitu. Sekolah udah cukup kan, belajar udah sampai jam 2 siang gitu, jam 3 sore dan sebagainya gitu ya. Ya karena di mindset kita bahwa pelajar itu tugasnya belajar gitu, bukan tugas kalian main motor, nonton TV gitu ya. Jadi di hari sekolah kalian lakukanlah seperti itu ya. Nah nanti kalian ketika di hari Sabtu gitu ya, nah kalau saya sih di hari Sabtu tuh saya totali nggak belajar, totali itu nggak belajar ya. Jadi Senin sampai Jumat saya melakukan itu, melakukan yang tadi ya, teknis-teknis yang tadi, tips belajar tadi itu dilakukan di Senin sampai Jumat. Nah di hari Sabtu saya istirahat total. Itu ibaratnya bahasa saya adalah ngecas. Setelah Senin sampai Jumat kita belajar di sekolah dan di rumah ya, belajar di sekolah dan di rumah, terus saya anggap badan saya itu kayak apa ya, kayak power bank lah gitu ya. Nah, tenaganya udah habis, nah sehingga Sabtu kita harus istirahat total. Nah istirahat total loh, bukan di rumah, istirahat total, main di rumah, istirahat, nonton TV gitu ya, main game, yang penting di rumah, kuncinya di rumah. Kenapa? Biar kalian gak keluyuran. Kalau kalian keluyuran, nah repot ya. Nah jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi hari Sabtu untuk kalian istirahat total, hari Minggu jangan keluar ya. Jadi hari Sabtu di rumah ya, sorry keluar rumahnya buat ibadah ya gitu ya. Buat ibadah silakan, hari Minggu juga demikian. Nah tapi hari Minggu di jam 3 sore sebisa mungkin kalian udah harus ada di rumah. Kenapa? Karena besoknya sekolah coy ya, besok sekolah. Kalau sekolah harus disiapin buku, yang minimal tanya teman lah, besok ada tugas gak gitu kan. Nah gitu ya. Oke, itu aja tips dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Nah, jika kalian merasa tips ini berguna buat kalian, silahkan di like video ini. Dan kalau kalian merasa ini berguna buat orang lain, kalian bisa share. Oke, jangan lupa subscribe channel ini. Sampai ketemu dengan tips-tips dari Mr. JS di video berikutnya. Bye.